Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Faisal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan kepada teman-teman semua yang sedang menonton video presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 2, saya Muhammad Nuzhan sebagai moderator dan pemateri pertama, saya Muhammad Lutfi, dan pemateri kedua, saya Muhammad Rizky, dan pemateri ketiga, dan saya Muhammad Zatul Arma. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Negara Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Acara kedua yaitu penyampaian materi. Kepada teman-teman, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan latar belakang dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terhadap sila pertama. Sila pertama, Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sebagai dasar negara, maka sila tersebut merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik yang bersifat material maupun spiritual. Dengan kata lain, bahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, baik material maupun spiritual. Yang menyangkut penyelenggaraan negara dalam arti bersifat material, yaitu bentuk negara, tujuan negara, tertib hukum dan sistem negara. Dan adapun yang bersifat spiritual, yaitu moral agama dan moral penyelenggaraan negara. Kewajiban beragama bagi warga negara Indonesia adalah tidak adanya paksaan. Boleh memilih sesuai hati nuraninya karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia. Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Berdasarkan latar belakang, maka timbul masalah sejauh mana masyarakat Indonesia paham dan menerapkan dalam kehidupan tentang Pancasila sebagai hakikat dari ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara terhadap sila pertama. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang hanya ada di negara kita. Dalam Pancasila telah dijamin kebebasan hidup beragama, terutama pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Isi Pancasila telah diterima oleh umat beragama di Indonesia karena mengandung pengertian umum yang tidak bertentangan dengan dasar keyakinan masing-masing agama. Yang menjadi keharusan ialah setiap bangsa Indonesia mesti berketuhanan yang Maha Esa. Bila melihat sejarah sebelum datangnya agama Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam, bangsa Indonesia telah mempunyai kepercayaan tentang Tuhan, walaupun bentuk kepercayaannya masih sangat sederhana, yaitu animisme dan dinamisme. Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak dulu telah mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, setelah mengenal agama-agama yang datang ke Indonesia, mereka memeluk agama-agama itu, dan pengaruh agama nampak besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bukti-bukti lain dapat kita saksikan hingga dewasa ini. Pengakuan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa sebenarnya telah dinyatakan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Pada bagian pembukaan terdapat dalam alinea ketiga yang menyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pada bagian batang tubuh tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pengaturan kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum pada pasal 156A dan pasal 175. Pasal 156 dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama umum yang diizinkan atau upacara penguburan mayat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Sekian, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan, yaitu untuk bagian B tentang sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber dan menjiwai pelaksanaan sila-sila lain. Dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari sudut hakikat manusia yang terdiri atas potensi rohani dan jasmani, maka unsur rohanilah yang memberi arahan Tuhan serta sumber jasmani. Dan yang kedua, apabila ditinjau dari sudut tata uraian wahyu yang diurunkan, maka terbukti ayat-ayat wahyu tentang hubungan amal ibadah manusia kepada Tuhan yang Maha Esa yang mengandung ajaran tentang keyakinan iman adalah lebih dahulu diturunkan daripada wahyu tentang hubungan antara manusia yang menyangkut masalah keduniawian dan sosial. Dan yang ketiga, selanjutnya ditinjau dari sudut tata urutan sila-sila dalam Pancasila, maka ternyata sila ketuhanan yang Maha Esa itu menduduki tempat yang pertama dan utama karena itu menjadi sumber dan menjiwai sila-sila yang lain. Jadi kesimpulannya yang dapat ditarik bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sumber dan menjiwai sistem filsafat di Indonesia karena dinyatakan sistem filsafat yang religius. Baiklah, sekian, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang terbuka. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang mewujudkan kehidupan yang didasari iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan. Contoh-contoh perwujudan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di dalam keluarga. Dalam keluarga yang beragama Islam, pada waktu akan makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula pada keluarga yang beragama lain, sebelum dan sesudah makan juga mengucapkan doa. Semua agama yang ada di negara kita mengajarkan bahwa setiap anak selalu mematuhi nasihat orang tuanya. Kedua, di dalam lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, kita harus meningkatkan perbuatan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, kita melakukan kegiatan kebersihan lingkungan, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kita mengadakan acara memperingati hari-hari besar agama. Sesama teman harus saling menghormati, dan juga kepada para dosen pengajar harus patuh dan juga menghormati. Yang muda dihargai dan yang tua dihormati. Yang ketiga, dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat harus dilandasi iman dan takwa. Mengapa demikian? Karena kita hidup ini diciptakan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini semata-mata hanya karena Tuhan. Misalnya, kita harus tabah dalam menghadapi cobaan, dalam melakukan pekerjaan hendaknya tekun dan jujur.
Bila sedang menerima nikmat dari Tuhan, kita wajib bersyukur. Sebagai orang yang bertakwa, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Hal-hal semacam ini perlu kita hayati dan kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang hanya ada di negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan hasil rumusan dari nilai-nilai dan norma-norma yang berakar dan tumbuh dalam dan dari kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh agama yang hidup di negara ini. Dalam Pancasila telah dijamin kebebasan hidup beragama, terutama pada sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Selesai penyampaian materi pada hari ini, kita memasuki acara yang ketiga, yaitu penutup. Kepada teman-teman dipersilakan berdiri. Kami dari kelompok 2 meminta maaf dan ampun jika dalam penyampaian materi pada hari ini ada kesalahan ataupun kekurangan. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.